Shalom, selamat malam Bapak Ibu teman-teman kasih Tuhan. Yang belum buka kameranya boleh tolong dibuka kameranya biar saya bisa melihat Bapak Ibu yang wajahnya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya mengucapkan pada malam hari ini, saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom online kita pada malam hari ini. Sekali lagi, pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu dan teman-teman yang kasih Tuhan. Semoga kita tetap semangat, tetap dalam rencana Tuhan dan tetap pengharapan penuh kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau membuka persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh berkumpul meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh-Mu yang akan menyatukan setiap hati kami, melambungkan pujian-pujian dan penyembahan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk satu kesempatan lagi kami boleh mengikuti persekutuan doa kami. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh ada saat ini, boleh selamat karena pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami ya Bapa. Bapa, inilah setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami memberikan terbaik, pujian-pujian terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan ada mukjizat dalam setiap ucapan syukur kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong setiap hidup kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap
Setiap kami melambungkan pujian syukur kami. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu Terima kasih untuk usaha yang Kau kerjakan. Terima kasih untuk kesehatan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Tuhan. Pasangan hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah terhenti dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, Amin. menuntun kami langkah demi langkah Amin. untuk menuju masa depan kami yang penuh pengharapan dalam Engkau ya Bapa. Amin, Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Amin. Engkau ada bersama kami. Amin. Engkau memberikan kami kasih-Mu yang begitu besar. Amin. Sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan ada selalu bersama kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya percaya kita semua yang ada di sini masih semangat memuji Tuhan. Amin. 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 Kita mau menyanyikan puji-pujian yang terindah buat Tuhan kita. Mari kita semua bangkit. Kita mau suruhkan nama Tuhan kita. Karena nama Yesus adalah kota benteng yang teguh. Amin. Bangkit, suruhkan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, supaya iblisnya jadi takut sama kita, kan bangkit suruhkan nama Yesus. Kita bilang Yesus, Yesus, Yesus. Oke? Siap ya? Kita tetap semangat. Ayo kita mau memuji buat Tuhan.
bangkit, suka nama Yesus. Yesus, 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 maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kemetan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Jangan lupa Yesus, Yesus, Yesus ya. Bangkit, suka nama Yesus. Yesus, 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 maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, 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 maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Kalahkan semua musuh. nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di rumah masih semangat untuk memuji Amin. Tuhan kita. Yes. Amin. 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 Mari kita, saya percaya kalau kita semua yang ada di sini adalah umat pilihan Allah. Amin. Mari kita menyebarkan sukacita, damai sejahtera. Mari kita Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju
meresapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut terteluk, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman kasih Tuhan, mari kita menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita untuk boleh fokus untuk mendengarkan setiap pengajaran pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh terus belajar, untuk mengenal pribadi-Mu lewat pengajaran-pengajaran yang kami dapat minggu demi minggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, baik senang, sedih. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Bapa. Kami mau menghadap kepadamu, merendahkan diri kami, untuk boleh menemui-Mu, untuk boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami akan selalu menemani kami melewati segala hal dalam hidup kami ya Bapa. Inilah Tuhan setiap persembahan kami. Kami tahu Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang layak kami puji dan sembah. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap persembahan kami Tuhan, setiap hati kami. Kami mengangkat tangan kami untuk menyembah Engkau. Terimalah Tuhan setiap persembahan kami, setiap persembahan hati kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Inilah setiap kami Tuhan, setiap hati kami. Alam semesta
Terima kasih Tuhan untuk setiap lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini bersama kami. Terima kasih atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu akan selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan selalu ada dalam hati kami. Sukacita-Mu melimpah bersama dalam hati kami Tuhan. Inilah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu menemani kami ya Bapa. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan pengajaran. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu, Bro Krismanto yang telah Tuhan siapkan jauh-jauh hari. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai, yang memberkati, agar apa yang boleh disampaikan oleh Bro Krismanto itu berasal daripada-Mu dan kerinduan-Mu Tuhan. Juga berkati kami Tuhan yang akan mendengarkan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami telinga yang untuk siap mendengar dan boleh menjadi, dan boleh kiranya Tuhan juga yang membimbing kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Ya, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Paskah buat semua yang hadir di persekutuan doa Santo Paulus pada malam hari ini. Semoga kebangkitan Kristus sungguh-sungguh memberi kita semangat untuk terus mengasihi Tuhan, makin kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin kita rajin bersekutu bersama ya, dan tumbuh bersama sehingga kita semua boleh bertumbuh bersama sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Baik, hari ini saya akan melanjutkan masih dalam rangkaian seri seminar gambar diri ya. Dan hari ini memasuki sesi yang ketiga dan ini bicara tentang gambaran fisik ya. Izinkan saya share materi saya. Ya, hari ini kita akan bicara tentang gambar fisik. Apa itu gambar fisik? Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran fisik itu ternyata punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap gambaran diri seseorang. Nah, kita sudah belajar di sesi yang sebelumnya bahwa masalah gambar diri itu muncul ketika apa yang kita harapkan dengan pandangan atau persepsi kita terhadap diri kita itu berbeda. Ketika kita melihat, ketika kita mengharapkan misalnya, saya mengharapkan kulit saya putih, gitu ya. Nah, tapi apa daya ternyata kulit saya hitam. Nah, karena kita selalu punya persepsi bahwa yang kulitnya yang cantik atau yang tampan itu yang kulitnya putih, gitu ya. Dan ketika kita melihat ke kaca,
ternyata kulit kita hitam. Nah, ketika ada perbedaan ini, muncullah masalah gambar diri. Gambar diri muncul karena ada perbedaan antara yang kita harapkan, yang ideal menurut kita, dengan kondisi kita itu ada kesenjangan, ada perbedaan. Ya. Nah, itu yang menyebabkan gambar diri kita rusak. Nah, salah satu yang paling signifikan di antara yang membentuk gambar diri seseorang adalah fisik. Ya. Kenapa? Karena setiap hari saya percaya Anda semua ketemu dengan yang namanya cermin, betul? Ada di sini yang nggak suka bercermin? Ya, pasti paling tidak Anda ketemu 2 kali 1 hari dengan cermin. Paling sedikit, yaitu habis mandi Anda sisiran, gitu ya. Nah, kalau perempuan biasanya lebih banyak ketemu cerminnya, ya. Perempuan biasanya lebih banyak ketemu cerminnya daripada laki-laki. Tapi laki-laki paling tidak 2 kali, ya. Habis mandi, kan mandi sehari 2 kali, ya. Ya, mandi sehari 2 kali, apalagi pas pandemi, kalau kita keluar aja pulang harus mandi, kan. Ya, bisa 3 kali, bisa 4 kali hari saat ini kita mandi. Nah, setiap kali kita nyisir, kita ketemu dengan cermin. Dan apa yang tampak di cermin itu adalah gambaran fisik kita. Ya, jadi gambaran fisik adalah bagian yang umumnya sangat mempengaruhi gambar diri karena berhubungan langsung dengan kepercayaan diri dan harga diri. Ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ya, gimana dengan gambaran fisik Anda? Apakah Anda merasa diri cantik? Apakah Anda merasa diri Anda ganteng? Ya. Apakah Anda merasa diri Anda terlalu gemuk? Atau ada yang merasa diri Anda terlalu kurus, gitu ya? Apakah Anda merasa bahwa, aduh, hidung saya ini kurang mancung, ya, ya, terlalu pesek, gitu ya? Atau ada yang merasa diri Anda, saya nggak suka dengan warna kulit saya kurang putih, gitu ya? Ya, saya yakin semua di sini ada yang semuanya pernah tahu yang namanya Michael Jackson, ya. Dia sampai mutihin kulitnya, dia sebetulnya orang hitam, dan pada saat dia meninggal dunia kulitnya putih, ya. Itu di bleach pakai pemutih, gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah orang-orang yang nggak puas dengan gambaran fisiknya, dan itu adalah masalah gambar diri. Nah, hari ini kita mau bahas khusus tentang gambaran fisik, ya. Nah, saya mau cerita dulu tentang satu buah eksperimen yang dilakukan di sebuah laboratorium, ya. Laboratorium menganalisis perilaku monyet, ya. Dan ada 5 ekor monyet dimasukin ke dalam satu buah ruangan. Ruangan ini ruangan kaca, ya. Dan ada kerangkengnya, gitu ya. Sehingga perilakunya monyet ini bisa dipantau, dilihat dari semua sisi, ya. Di ruangan itu tidak ada apapun kecuali tangga, satu buah tangga seperti di gambar yang saya tampilkan, dan di atas tangga itu digantunglah pisang. Dan tidak ada makanan di ruangan itu, sehingga monyet-monyet itu mungkin pertama-tama nggak terlalu tertarik dengan pisangnya karena masih kenyang, gitu ya. Tapi ketika mereka mulai lapar, mereka berusaha untuk naik ke atas tangga itu dan mengambil pisangnya. Buat monyet, naik tangga itu nggak sulit, ya. Orang pohon aja yang nggak ada pijakannya dia bisa naik, ya. Apalagi cuma tangga. Nah, 5 ekor monyet ini, katakanlah monyet 1, monyet 2, monyet 3, monyet 4, monyet 5, ya, dimasukkan ke dalam ruangan itu dan tidak dikasih makan sehingga dia lapar dan dia berusaha untuk mengambil pisang yang ada di atas tangga itu. Ya, ruangannya cukup tinggi, gitu ya. Seharusnya mudah. Tapi setiap kali monyet itu berusaha untuk naik, sebuah water cannon, ya, semprotan air yang sangat keras, yang sangat kencang, itu ditembakkan ke monyet-monyet itu. Sehingga monyet itu belum sampai di atas, udah jatuh lagi. Naik lagi, tembak lagi, jatuh lagi. Naik lagi, tembak lagi, jatuh lagi. 5-5-nya jatuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Tidak ada satupun monyet bisa naik ke atas.
Monyet itu menunggu sebentar, ya coba lagi ditembak lagi, coba lagi ditembak lagi. Terus sampai akhirnya sepanjang hari itu tidak ada satupun monyet yang bisa naik ke atas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, perilaku yang sama. Akhirnya apa yang terjadi? Monyet itu nggak mau mencoba untuk naik lagi ke atas. Dia diam aja di bawah. Percuma dia pikir ya. Percuma, karena setiap kali naik ke atas jatuh. Nah, hari keempat, 1 ekor monyet dikeluarin. Dimasukin 1 monyet baru yang nggak tahu apa-apa. Monyet baru ini masuk dan dia lihat teman-temannya. Kenapa ini teman-temannya pada bego banget di bawah semua? Kenapa nggak ada yang berusaha untuk naik ke atas? Itu pisang udah matang gitu ya, harusnya diambil. Nah, begitu monyet itu yang baru ini, monyet nomor 6 naik ke atas, monyet 1, 2, 3, dan 4 berusaha untuk tarik dia ke bawah dan pukulin dia supaya dia nggak naik ke atas. Itu yang terjadi. Dia berusaha naik lagi ke atas, ditarik lagi sama monyet-monyet yang 4, dipukulin lagi gitu ya. Terus itu berlangsung 3 hari kemudian. Tidak ada satupun monyet naik ke atas. Akhirnya monyet nomor 4 ditarik keluar, dimasukin monyet nomor 7. Dan hal yang sama dilakukan terhadap monyet nomor 7. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, lingkungan itu ternyata berdampak sangat besar terhadap perilaku si kera ini, monyet-monyet ini. Ya. Ketika dia dikondisikan bahwa dia tidak bisa naik ke atas, maka dia akan memperlakukan itu hal yang sama dengan teman-temannya. Padahal secara kodrat sangat mudah untuk dia naik ke atas. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sama dengan manusia sebetulnya. Seringkali persepsi kita ya tentang diri kita, bahwa kita ini jelek, kita ini hitam, kita ini nggak bagus, kita ini nggak cantik. Anda itu nggak cantik, nggak cakep, nggak ganteng, hidung pesek, gitu ya, nggak menarik, gitu ya. Nah, persepsi itu menghalangi kita, membuat kita tidak bisa sampai pada hakikatnya kita. Padahal Anda tuh nggak jelek-jelek amat kok sebetulnya, gitu ya. Anda tuh nggak gelap, nggak hitam-hitam banget kok, gitu ya. Biar hitam juga tapi manis, gitu ya. Anda tuh nggak seperti yang Anda pikirkan. Nah, tapi persepsi kita yang menghalangi kita untuk bisa sampai ke sana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi. Gambar fisik kita, seringkali persepsi kita terhadap gambar fisik kita, pandangan kita tentang gambar fisik kita, itu menghalangi kita untuk jadi diri kita apa adanya. Menghalangi kita untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti gambar diri, gambar fisik kita belum tentu objektif. Gambar fisik kita itu bisa jadi sangat subjektif karena dari pengaruh lingkungan. Bayangkan ya, kalau Anda lahir di tengah-tengah teman-teman atau family, keluarga yang semuanya matanya sipit dan kulitnya putih gitu ya. Terus tiba-tiba Anda lahir dengan mata belok dan kulit agak gelap. Ya. Nah, Anda merasa bahwa saya nggak cantik seperti yang lain. Saya nggak bagus seperti yang lain. Saya jelek. Itu cuma perasaanmu, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Itu subjektif sekali. Ya. Itu nggak objektif. Nah, inilah yang terjadi dengan gambaran fisik, ya.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali ya mata kita yang menjadi batas. Mata kita yang membuat kita terbatas. Persepsi kita bahwa paling saya lakukan bisa cuma sampai sini. Itu yang menghalangi kita untuk jadi apa yang Tuhan mau. Dan ini terbukti sama si Brok ini ketika dia tutup matanya, pokoknya dia lakukan aja yang terbaik. Yang dia bisa lakukan. Dia bisa lakukan dead crawling itu 100 yard lebih. Bayangkan. Ya. Artinya selama ini kalau matanya dibuka belum tentu dia sampai. Tapi justru ketika dia berhenti melihat dirinya sesuai dengan persepsi dirinya, dia menyerah. Nah, seringkali pandangan kita terhadap diri kita itu yang menjadi penghalang utama untuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penampilan fisik kita itu dibentuk ya, persepsi kita terhadap penampilan fisik kita terbentuk dari sejak kecil. Ya. Ada anak-anak yang memang menarik gitu ya. Ya, ada anak-anak yang memang menarik. Mungkin sejak kecil Anda ya macam-macam ya. Ada orang-orang yang memang dari kecil memang menarik. Ya. Orang-orang ini menarik sekali, mudah diperhatikan oleh orang lain. Ya. Pokoknya orang kalau ketemu sama kita waktu masih kecil, oh kamu tuh menyenangkan sekali gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ada orang-orang juga yang nggak biasa. Ada yang dari kecil cuma jadi bahan olok-olok. Ya, karena terlalu gendut, terlalu besar, atau terlalu tinggi gitu ya. Atau badannya pendek sekali, kecil sekali gitu. Dan ada orang-orang yang memang nggak menarik, nggak tampan, nggak cantik, nggak cakep. Sehingga dia nggak diperhatikan. Nah, ini punya dampak besar ketika kita dewasa. Orang-orang yang biasa menganggap dirinya tidak menarik, tidak biasa, gitu ya, maka dia akan punya rasa percaya diri yang lebih rendah. Dia nggak mau masuk ke kalau ada pesta gitu ya, dia nggak mau bikin keributan. Dia selalu masuk pelan-pelan, kalau bisa nggak kelihatan sama orang-orang gitu ya. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat masa remaja ini jauh lebih terbentuk lagi. Karena apa? Karena para remaja ini sangat sensitif terhadap pandangan orang terhadap dirinya. Ya. Jadi kalau pada saat remaja orang-orang udah pada bilangin jelek lo gitu ya, hitam lo gitu ya. Nah itu tuh waduh membekas sekali sampai kita dewasa. Itu sangat membekas. Itu yang membuat seringkali kita nggak percaya diri. Padahal nggak jelek-jelek amat sih sebetulnya, gitu ya. Nah, orang-orang anak-anak remaja itu punya konsep konsep diri tentang yang menarik itu yang seperti ini, gitu ya. Yang menarik itu yang ya, setiap zaman punya berbeda-beda ya. Ada yang menarik itu adalah yang kurus, skinny, gitu ya. Ada zaman-zaman di mana orang-orang yang menarik itu seperti itu. Terus modelnya juga berbeda ya. Dulu ada celana yang namanya cut bray, gitu ya. Nah, sekarang ini udah nggak usum ya, yang cut bray gitu. Ya, yang usum yang ketat gitu ya, kecil dari atas sampai bawah gitu ya, yang body fit banget. Nah, orang-orang punya konsep diri yang berbeda-beda ya. Nah, pada saat remaja, ada orang-orang yang populer, ada orang-orang yang cantik, orang-orang yang supel, orang-orang yang ramah, orang-orang yang disenangin sama banyak orang. Tapi ada juga orang-orang yang aneh, yang kutu buku gitu ya, yang nggak punya banyak teman, nggak populer di kalangan teman-temannya. Dan itu ternyata berdampak pada saat kita dewasa. Itu sangat berdampak pada saat kita dewasa.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, masalahnya adalah ketika apa? Ketika fisik kita gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kelompok kita ya, melihat kita, memandang kita itu terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu pendek, ya, kurang pinter, kurang cantik, kurang ganteng, ya, sehingga Anda ditinggalkan. Nah, itu membekas banyak sekali dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mau share sedikit. Saya waktu lahir, ya, waktu dari lahir, saya tuh dari lahir udah badannya tuh bulat gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Dari sononya gitu ya, udah dari sononya. Saya tuh seangkatan tuh sama teman seangkatan sama Bob, ya, sama Voldy cuma beda 1 tahun, ya. Nah kalau Voldy itu kan badan pemain basket gitu ya, tinggi besar gitu ya, keren gitu. Nah dulu saya, waduh, ya, kalau saya masuk ke lapangan basket orang bingung yang mana yang bola, gitu ya, udah kayak bola soalnya, ya. Bulat gitu ya, glutuk gitu di lapangan, ya, boro-boro menarik. Zaman dulu kalau anak-anak SMP SMA gitu ya, SMP SMA tuh kalau yang bisa main basket tuh populer lah, dideketin sama banyak cewek, ya. Saya boro-boro, ya, saya nggak bisa main basket, ya, main olahraga apapun saya jelek, ya. Olahraga apapun, ya. Sekali waktu SD semua, ya, saya bersyukur saya punya otak yang agak-agak encer gitu ya. Nah cuma persoalan, jadi masalah saya nggak punya masalah dengan studi saya gitu. Cuma satu-satunya mata pelajaran yang selalu nilainya itu harus dikatrol adalah mata pelajaran olahraga, ya, olahraga. Sampai mama saya itu sampai datang ke sekolahan waktu SD, cari guru olahraga saya, dan dia tanya, Pak, kenapa ya Kris tuh olahraganya nilainya cuma 6? Oh, Bu, masalahnya gini, Bu, kalau ini kita atletik, balap lari gitu ya, ya yang lain udah sampai finish, si Kris baru berapa langkah, katanya gitu ya. Jadi saya selalu ketinggalan. Ya, saya bukan orang yang jago olahraga ya. Jadi saya selalu ketinggalan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, itu yang membuat saya nggak percaya diri. Saya nggak berani deketin cewek. Ya, waktu SMP SMA tuh nggak berani deket-deket sama cewek. Kenapa? Karena saya bukan yang keren gitu ya. Saya bukan yang keren. Kalaupun ada cewek-cewek yang mau deketin sama saya, itu pasti cuma karena pengen diajarin saya matematika gitu, atau pengen nanya sama saya fisika atau apalah gitu, pelajaran apa gitu. Selebihnya nggak ada yang mau dekat-dekat sama Krismanto gitu ya. Nah itu yang terjadi, sehingga itu berdampak sekali Bapak Ibu. Sampai saya SMA, saya nggak percaya diri. Saya bersyukur saya ketemu dengan komunitas yang namanya Persekutuan Doa Karismatik. Saya sangat bersyukur. Karena disitulah saya belajar diajak jadi singer gitu ya. Tampil di depan, boro-boro. Dulu nggak pernah mikir bisa tampil di depan, ya, nyanyi di depan, joget-joget di depan, mana mungkin, impossible, nggak mungkin. Saya nggak percaya diri. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata sakit gambar diri yang buruk itu bisa disembuh. Dan itu terjadi dalam diri saya. Nah, dampak dari gambar diri yang negatif dan dampak dari gambaran fisik yang negatif adalah, pertama tadi saya udah singgung, kurang percaya diri dalam bergaul, ya.
Kita jadi pendiam, jadi pemalu, nggak berani bergaul, nggak berani kenalan sama cewek gitu ya. Ini ada cewek baru nih gitu ya, teman baru nih di kelas gitu ya, nggak berani saya memulai kenalan dong, nama saya Chris, nggak berani ya. Waktu itu saya nggak berani banget. Nah, lalu apa yang terjadi? Seringkali dampaknya juga berurusan dengan fisik. Contohnya apa? Jadi tampilnya berlebihan. Pokoknya kalau nggak pakai make up nggak berani keluar. Kalau nggak pakai baju rapi nggak berani keluar. Baju harus dilicin dulu sampai clean gitu ya, sampai licin banget, baru berani keluar. Atau cemas dengan penampilan, ya, nggak pernah puas dengan penampilannya. Selalu merasa, aduh, gue tuh kok terlalu gendut ya. Aduh, hidung saya tuh kurang ramping sedikit gitu ya. Atau bibir saya ini kurang jontor sedikit gitu ya, terlalu tipis gitu bibirnya. Atau macam-macam. Sehingga nggak pernah puas dengan dirinya. Ya. Bisa kalau perlu 3 hari sekali ke salon gitu ya. 3 hari sekali ke salon karena apa? Karena nggak pernah puas dengan penampilannya. Ini jadi dampak yang negatif dari gambar diri yang jelek. Dan perfeksionis. Ini yang terjadi dengan saya. Saya kalau kerja, kalau meja saya nggak bersih, saya nggak bisa kerja. Dulu kayak gitu. Jadi saya rapikan semuanya gitu dengan rapi, baru saya bisa kerja. Tempat kerja saya harus sangat rapi. Nah, ada juga ibu-ibu yang juga perfeksionis. Ya. Kalau bajunya kuning, ya, tasnya harus kuning, sepatu harus kuning. Ya. Kalau di meja makan gitu ya, di rumah meja makan, kalau gelasnya warna biru, piring warna biru, semua taplak meja pun harus warna biru. Gitu ya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Saking perfeksionis. Nah, orang-orang yang punya gambar diri yang buruk, orang-orang yang punya gambar fisik yang buruk, dampaknya bisa seperti itu. Dan saya mau kasih tahu, ini adalah masalah. Ini adalah penyakit. Nah, saya mau cerita tentang satu orang, the ugliest girl in the world. Ya, wanita yang paling buruk rupa di dunia. Ada satu orang wanita paling buruk rupa di dunia namanya Lizzie Velasquez. Lizzie Velasquez mukanya kayak gitu. Tapi saya mau kasih tahu sama Anda. Lizzie Velasquez berbicara pada begitu banyak ribuan orang ya sebagai motivator. Anda bayangkan orang yang wajahnya kayak gitu jadi motivator. Ya. Tadi dia bilang begini, to me ultimate happiness is not a journey, not a destination. It is not somewhere you end up. It is making choices every day to make yourself happy. Jadi kebahagiaan sejati itu sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Kebahagiaan sejati itu adalah keputusan setiap hari untuk memilih bahagia. Untuk memilih bahagia. Bahagia itu pilihan. Dia wajahnya kayak gini, mungkin gak ada pria yang mau sama dia. Ya. Tapi dia memilih untuk bahagia. Kata siapa? Wajah kayak gua gak bisa bahagia. Gitu ya. Dia mau ngomong seperti itu. Dia bisa bahagia. Dan semua yang Tuhan ciptakan, itu baik. Anda punya hak yang sama untuk bahagia. Sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Lizzie Velasquez. Seperti ini wajahnya ya. Dia bilang, I'm the last person you ever want to dare. It motivates me. Bullies think they're hurting me when they're actually inspiring me. Jadi dia bilang, kamu boleh tantang saya ya. Kamu boleh bully saya. Orang-orang pikir kalau dia bully itu menyakiti dia. Enggak. Itu memotivasi dia untuk jadi selalu lebih baik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Lizzie Velasquez nggak takut dengan wajahnya yang seperti ini, dia nggak takut ketemu sama orang.
Dia berani jadi apa yang Tuhan mau dalam hidup. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, karena apa? Karena Tuhan mengasihimu apa adanya. Tuhan mencintaimu apa adanya. Ya. Mau hidungmu pesek gitu ya. Mau telingamu besar ya. Mau kulitmu hitam, Tuhan tetap cinta. Tuhan tetap sayang. Ya. Nah, sekarang solusinya. Kita tadi sudah tahu apa itu dampaknya gambar fisik, ya. Apa itu gambar fisik, dampaknya seperti apa. Sekarang gimana solusinya? Gimana keluar dari masalah gambar fisik yang negatif? Yang pertama, Anda harus sadar bahwa gambar fisik itu subjektif. Itu perasaanmu saja, ya. Nggak betul-betul objektif, karena itu gambar fisik itu bukan sesuatu yang objektif, itu sesuatu yang sangat subjektif. Jadi apa yang Anda pikirkan tentang tubuh Anda belum tentu seperti itu. Belajarlah untuk menerima kekurangan. Sadar kekurangannya, iya memang saya nggak seputih teman-teman saya yang lain. Memang saya nggak semancung teman-teman saya yang lain. Memang badan saya nggak sebagus si Poldi tuh. Poldi tuh badannya bagus. Ya. Atau nggak sebagus si Bob tuh. Ya. Bob tuh makan berapa banyak juga kurus kayaknya Bob. Ya. Saya minum air aja jadi daging gitu ya. Iya. Ya. Kayaknya minum air aja jadi gendut saya. Ya. Nah, belajar untuk menerima kekurangan. Ya. Belajar menerima kekurangan. Dan ketahuilah bahwa Anda tetap berharga di mata Tuhan. Belajar percaya diri dengan penampilanmu. Memang Anda nggak seputih yang lain. Tapi siapa bilang yang hitam itu jelek? Enggak. Yang hitam tuh nggak selalu jelek. Anda tahu Ruth Sahanaya? Ruth Sahanaya ya? Ruth Sahanaya tuh hitam loh, udah pendek hitam, ya, tapi cantik, ya. Iya. Tahu Dewi Huges? Tahu Dewi Huges? Tahu ya? Badannya gede banget kan? Tapi cantik. Kata siapa kalau gendut gak bisa cantik? Ya. Nah, belajar untuk menerima kekurangan, ya, dan tetap percaya diri. Lalu yang kedua, sadarilah bahwa penampilan luar itu bukan segalanya. Kan katanya ada yang namanya inner beauty, gitu ya. Inner beauty. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin Anda punya kekurangan. Fisik Anda nggak secantik yang lain, nggak seganteng yang lain, nggak sebagus yang lain. Tapi, ya, orang itu nggak dinilai cuma dari fisiknya kok. Kalau penampilan luar nggak bisa diperbaiki, ya, syukuri itu, perbaiki apa yang di dalam. Ya, perbaiki apa yang di dalam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga adalah pergaulan dan kesuksesan tidak ditentukan oleh penampilan fisik. Kalau ada orang yang mau berteman Anda cuma karena Anda ganteng, cuma karena Anda cakep, bukan cuma karena Anda cantik, ya, itu bukan ketulusan. Ya, bukan. Jangan berteman hanya karena itu alasannya, ya. Tapi jadikan seseorang sahabat karena ketulusanmu, karena hatimu, karena karaktermu, karena kebaikan. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, jadi terimalah hal-hal yang tidak dapat diubah sebagai keunikan. Fisikmu nggak bisa dirubah, ya sudah, ya sudah. Belajar untuk menerima diri apa adanya. Itu adalah kunci bagaimana kita bisa dipulihkan gambaran dirinya. Ya.
gambaran fisik kita bisa dipulihkan. Hari ini mungkin Anda merasa bahwa saya nggak bagus tuh, saya nggak indah, saya jelek, saya nggak bisa apa-apa, saya orang gagal, saya punya banyak sekali kekurangan, saya punya banyak sekali masalah, saya brengsek Tuhan. Saya mau kasih tahu, cinta Tuhan sama Anda tidak berubah. Tidak pernah berubah. Jadilah dirimu apa adanya. Karena Tuhan mengasihimu apa adanya. Sama seperti cintanya mamanya anak tadi. Yang dia nggak pernah lihat anaknya yang jelek. Yang suka bantah, yang suka bikin kesel, yang nggak tahu berterima kasih gitu ya. Tapi dia tetap mengasihi anak. Itulah cintanya orang tua dan seperti itulah cintanya Tuhan. Demikian sesi 3 dari seminar gambar diri. Saya kembalikan ke Cilia. Silakan Cilia. Manto, untuk setiap pengajarannya pada malam hari ini kita diingatkan bahwa apapun kondisi kita, Tuhan akan selalu mencintai kita, mengasihi kita tanpa batas. Amin. Mari kita siapkan diri untuk memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan doa persembahan. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan, bahwa Engkau sungguh mencintai setiap kami Tuhan, apapun keadaan kami, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu membimbing kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Engkau, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bro Krismanto Tuhan yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan berkati setiap pekerjaannya, setiap keluarganya Tuhan. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami juga akan memberikan sedikit dari apa yang telah kami terima Tuhan dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan yang akan sucikan dan kuduskan. Seberapapun kita akan memberi, Tuhan yang akan berikan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam perantaraan Tuhan-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami araskan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Mari kita persembahkan sebuah pujian. Kita tahu bahwa setiap apapun kondisi kita, Allah yang sungguh hebat, sungguh luar biasa. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah sumber kuat kami. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah
Baik Bapak Ibu dan teman-teman kasih Tuhan, kita akan menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau mengucapkan syukur bahwa sungguh besar anugerah Tuhan buat kehidupan kita. Sungguh cintanya sungguh luar biasa untuk kita semua. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Kami boleh belajar, kami boleh diingatkan kembali bahwa apapun setiap kondisi kami, Tuhan akan selalu mengasihi kami, mencintai kami tanpa batas ya Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan menutup persekutuan doa ini, mari Tuhan, Tuhan yang berkati setiap kami, berikan kami hati yang rindu untuk mengikuti persekutuan doa pada Senin yang akan datang. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini, untuk Siswan, untuk Bro Haryanto, untuk Bro Randy. Ya Bapak, Engkau yang tahu setiap keberadaan saudara-saudari kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka sukacita, damai sejahtera yang berasal daripadamu Bapak. Kiranya Engkau juga yang memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada mereka ya Bapa. Bapa, inilah setiap ucapan syukur kami, inilah setiap pujian persembahan kami pada malam hari ini. Kami mengembalikan semua itu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kumpulkan kami Tuhan, Senin yang akan datang dengan hati yang baru, dengan sukacita yang penuh, yang berasal daripadamu ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai jumpa Senin yang akan datang. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.